Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah ya. Terima kasih pada panitia dulu memberikan kepercayaan kepada saya untuk menampilkan pengalaman kami. Saya membawa memang tim saya tadi, Dr. Ukro, Dr. Purwati, ini tim-tim kita di sana. Dan kebetulan saya di bidang hematologi ini mempunyai pengalaman transplantasi untuk pasien acute myelocytic leukemia dan multiple myeloma. Ya, slip. Ya, tadi sudah diutarakan oleh para guru besar kita ya, Profesor David dan sebagainya tadi ya. Membuka harapan baru memang ya. Karena itu para awam ini, masyarakat kita ini sekarang itu sudah mulai merasa booming. Stem cell gitu ya. Ini jadi kita bagi para yang namanya ilmuwan ya, kita juga harus mulai mengertikan diri kita sendiri, menambah pengetahuan kita apa sebetulnya stem cell itu. Dan harus bagaimana kita berperilaku baik terhadap pasien kita sendiri. Itu yang penting ya, slide. Tadi sudah disebutkan ya, jadi kalau nanti yang terkait hematologi, onkologi itu yang kita ambil adult stem cell. Tetapi dari yang saya nanti lakukan tidak kita ambil dari bone marrow, tapi nanti kita ambil dari darah tepi. Bagaimana nanti keuntungannya? Ini yang penting yang kita sampaikan nanti ya, slide. Ya, ini antara lain bisa dari muscle, mungkin juga nerve, tadi kardiak, liver dan sebagainya, intestinal dan sebagainya. Ini yang mungkin sekarang mulai digalakkan ya. Tapi kalau yang kita tahu ya, bone marrow transplant untuk kasus-kasus hematologi itu sudah established. Artinya tidak diragukan lagi bahwa kita itu dibenarkan untuk melakukan itu. Ya, karena itu kita harus memberanikan diri. Apa yang harus kita berikan pada pasien? Ya, kalau itu bone marrow itu mungkin tingkat kesulitan yang tinggi, ya. Tetapi kalau memakai peripheral blood stem cell ini bagaimana? Ya, slide. Itu untuk donornya. Nah, kalau autologis kan tidak mungkin, ya. Dia sakit juga, dia ditusukin juga. Karena itu kita berpindah ke ini melalui peripheral. Ya, peripheral itu kita harus bisa mendapatkan istilahnya itu stem cell dalam jumlah tertentu. Bagaimana itu? Itu tadi teori mobilisasi. Ya, slide. Jadi si pasien itu sendiri dimobilisasi dengan bahan-bahan yang disebut growth factor supaya kita akan mendapatkan yang disebut stem cell dengan marker tertentu ini. Ini marker ini sudah bisa kita istilahnya itu identifikasi melalui flow cytometry. Karena itu tadi dari kardiak juga ada suatu penelitian trial ya menggunakan induksi mobilisasi dengan istilahnya itu growth factor ya. Ini yang harus kita tahu ya, slide. Ya, kalau di bidang hematologi ya, kalau itu autologus itu beberapa macam ya penyakit-penyakit, tetapi sudah dibuat standar care itu untuk penyakit-penyakit tertentu ini. Tetapi ada juga optional di mana penyakit-penyakit kalau ini mempunyai risiko tinggi untuk relapse. Misalnya nanti ya kasus-kasus dengan MDS, CLL dan sebagainya. Ya, slide. Jadi gini, kalau kita perbesar ini yang sudah standar ya, penyakit-penyakit ini yang sudah standar dan kita baru melakukan acute myelocytic leukemia dan multiple myeloma. Karena yang ini limfoma non-Hodgkin itu umumnya dengan kemoterapi yang sensitif itu dia bisa survival jangka waktu lama. Jadi kita belum mengharapkan dia dilakukan stem cell. Apalagi yang sulit tumor seperti breast cancer dan sebagainya. Ya, slide. Tetapi untuk waktu jangka panjang optional ini harus kita jangkau juga. Terutama pasien-pasien dengan MDS, myelodysplasia syndrome. Ini suatu penyakit pada orang yang sekitar usia tua yang akhirnya nanti bisa malformasi, transformasi ke leukemia. Ya, ini juga andalan kita untuk masa depan untuk dilakukan transplant. Breast cancer, ini pasiennya banyak ya. Sulit tumor yang paling banyak itu untuk wanita itu breast cancer. Dan ini dibenarkan sebagai optional autologous hematopoietic transplant. Ini yang kita mau kembangkan juga di sana ya, slide.
Kenapa kita masih memilih multiple myeloma? Ya, kenapa? Karena memang penyakit ini mudah sekali relapse dan jangka relapse-nya itu dalam senggang bulan dengan obat tradisional kemoterapi. Ya, itu pun istilahnya itu membawa cost benefit yang tinggi sekali. Ya, cost-nya itu tinggi sekali karena obat-obat itu cukup mahal kemoterapi untuk multiple myeloma. Karena itu kita istilahnya itu sekarang berpola pikir begitu dia komplit remisi pertama, kita beralih ke transplantasi. Ya, slide. Ya, jadi multiple myeloma itu sel ganas pada sel plasma. Sel plasma ini merupakan salah satu sel daripada darah ya yang berfungsi untuk membuat antibodi. Ya, yang B sel itu antibodi. Sehingga slide, kalau kita lihat pasien-pasien dengan multiple myeloma ini keluhannya itu macam-macam ya, di samping ada kelainan-kelainan hiperviskusitas maupun mudah infeksi ya karena tadi antibodi yang kena tadi ya. Dia juga mengalami bone pain karena ya slide, dia ada suatu kondisi sel plasma itu bisa membuat infiltrasi tulang-tulang ini menjadi litik, bahkan bisa patologis ya tulang. Jadi ini kadang datang ke ortopedi ya, pasien-pasien seperti ini multiple myeloma itu kadang datang ke ortopedi dengan fraktur patologis ya. Karena itu mungkin ada rekan-rekan di sini dari ortopedi. Jadi osteolitik itu kadangkala merupakan gambaran klinis dari multiple myeloma. Karena itu tolong diperhatikan juga, kita juga harus waspada ini ya slide. Ya, karena itu kami di tim Surabaya memberanikan diri dengan tim ini. Ya, ini tadi Dr. Ugrasiono ada di sini. Dr. Powati itu nanti yang kita pinjami. Memang kita dalam satu tim ya, ada ruangan untuk yang namanya harvest dan sebagainya itu jadi satu. Ya, slide. Dan tadi sudah disebutkan Dr. Purwati, kita tetap kebijaksanaan ini kita pakai. Jadi kita tidak melakukan sesuatu stem cell transplant itu tanpa ada kebijaksanaan undang-undang. Ini tetap kita dasar-dasarnya kita pakai. Ya, slide. Ya, dan kita referensi untuk ke rumah sakit ini ya. Kalau kita ada kendala-kendala tertentu ya, networknya itu rumah sakit ini. Ya, slide. Dan kalau kita tahu tadi beberapa kayak cara transplant di miokard gimana, koroner gimana, ya transplant di kulit bagaimana. Lalu kalau transplant di darah itu bagaimana? Jadi stepnya itu tetap ada pre-collection condition ini ya. Di sini kita harus pastikan donornya pakai autologous atau pakai allogeneic. Kita kalau multiple myeloma sebaiknya pakai autologous saja. Lalu kita pilih pakai yang peripheral. Lalu processing ini tetap kita lakukan, ya. Lalu nanti setelah processing ini kita lakukan processing infusion dan sebagainya. Ya, slide. Bagaimana bedanya sebetulnya kalau itu diambil dari bone marrow atau diambil dari peripheral? Kalau diambil dari bone marrow harus pakai anestesi. Kalau ini enggak, ya. Kita ambil dari tangan aja seperti kalau donor, ya. Tetapi sebelumnya dia harus diinduksi, dimobilisasi dulu ya dengan growth factor tadi supaya CD34-nya itu cukup banyak. Tetapi yang menarik di sini engraftment-nya itu lebih cepat ini engraftment-nya karena kita ternyata bisa memobilisasi mendapatkan CD34 yang cukup banyak. Ya, sehingga cepat engraftment, cepat menumbuhkan sel-sel yang baik. Ini yang kita pakai ya, karena itu alasannya. Dan yang kedua, untuk kontaminasi dengan produk-produk infeksi dan sebagainya itu jauh lebih sedikit ya, slide. Lalu tetap ya kita precognition ini tadi ya persyaratannya, tetapi ini kita diingatkan psikososial. Setiap pasien yang mau melakukan stem cell itu harus ada data-data di samping informed consent. Itu psikososial itu harus tertulis lengkap di status. Ya, perubahan-perubahan apa yang kita lakukan ini GCI itu meminta seperti itu ya, slide. Ya, lalu untuk mobilisasi itu ternyata nanti ada bedanya. Kita pernah mencoba ini aja, growth factor aja, tetapi kita juga mencoba pakai high dose cyclophosphamide. Ternyata dengan high dose cyclophosphamide yang dikombine dengan GCFF itu jauh memberikan produksi
CD34 yang ratusan ribu. Ini yang penting yang harus kita kaji sekarang. Ya, slide. Ya, kita pakai siklophosphamid dosis tinggi, high dose. Ya, ini bisa kita berikan sampai hari ke-10. Ya, slide. Ya, disuntik di sini. Lalu habis itu di aparesis diambil, ya, slide. Ya, dengan mesin aparesis itu kita diminta sebenarnya hanya sampai 7, tetapi kita menghasilkan banyak sekali dengan tadi mobilisasi dengan high dose siklophosphamid. Ya, slide. Ya, ini dari Dr. Ukro dan ini salah satu, ya, slide. Ya, ini alatnya ada di kita di sana, ya, slide. Ya, ini dihitung, slide, terus. Ya, kita lalu processing di ruangan tertentu di situ CAF, ya, slide. Ini gambarnya, ya, di sini dengan disimpan dengan di MSO, ya, slide. Lalu nanti disimpan di kulkas, ya, di Fisher min 80, ya, slide. Ya, terus lalu setelah itu disimpan, pasien ini dibuat nol selnya dengan dilakukan ablasi. Ablasi itu diberikan kemoterapi high dose, ya, high dose, tentunya dengan risiko mudah kena infeksi nantinya, karena leukopenia, trombopenia, dan mungkin HB-nya turun. Karena itu kita lakukan ini di ruangan yang semi steril, ya, sebenarnya steril, ya, sebenarnya. Teman, kita hanya dengan HEPA filter kita berpengalaman bahwa kita bisa membuat pasien ini walaupun leukositnya hanya 50 itu tanpa infeksi yang berat. Ini alhamdulillah, ini berkat dari tim kita juga. Slide. Ya, pada saat melpalan ini high dose tentunya ada reaksi-reaksi harus kita catat, ya, slide. Ya, ini untuk leukeminya, ya, slide. Ya, terus ditransportasi ke pasien melalui dengan alat ini. Terus, ya, sebelumnya masuk ke pasien dia harus istilahnya itu ditowing, ya, dicairkan lagi karena tadi min 80 derajat kan. Terus ditowing ini di depan pasien biasanya, ya, slide. Ya, dimasukkan pelan-pelan, tapi ini juga mudah dengan cara transfusi biasa, ya, tidak dimasukkan ke bone marrow lagi. Ditransfusikan biasa ke pasien, ya, slide. Ya, tetapi juga begitu kecepatannya dilihat, efek-efeknya dilihat. Beberapa pasien ada yang mual, ya, tapi anafilaksik shocknya tidak ada, alhamdulillah. Ada yang sesak, ya, tetapi bisa kita tangani. Ini yang penting yang harus kita perhatikan pada saat reinfusion, walaupun itu autologus. Slide. Ya, ini jadi diinfuskan seperti transfusi biasa, tapi harus ditunggu, ya, walaupun autologus, ya, slide. Lalu, ya, ini nanti setelah itu, slide. Ini kita tentukan untuk risk faktornya, ya, slide. Ya, ini pada umumnya pasien-pasien itu dia masuk, ya, D1 sampai D7 ini sampai D40, jadi sekitar 2 bulan dia harus di rumah sakit, ya, ya, slide. Lalu kita analisa satu-satu. Ini pasien saya ada 11, yang putih ini AML, ya, tetapi AML itu hanya 1 yang berhasil kita engraftmentnya berhasil, lalu pulang pada bulan ke-7 beliaunya relapse, ya, lalu meninggal. Yang 1 ini belum sampai engraftment, ini juga belum sampai karena ini ada cardiac attack, ya. Tetapi yang multiple myeloma ada 8, itu sampai sekarang alhamdulillah, ya, ini ada complete remisi sudah 19 bulan, ya, slide. Yang terakhir itu masih 2 bulan, ya. Jadi kemarin baru keluar sekitar bulan Februari. Ini pasien-pasien kita, dan kalau kita lihat mobilisasi kalau pakai high dose siklophosphamid dan growth factor itu jauh memberikan sel CD34 yang ribuan ini, ratusan ribu. Kalau dia sendiri tidak terlalu tinggi. Ya, slide. Ya, ini tadi kita harus awas di sini karena polanya itu 8 pasien seperti ini semua. Jadi pada saat mobilisasi ini dia sempat turun, bahkan turunnya ini bisa sekitar sampai 1000 gitu, ya, 1000 leukositnya. Lalu sempat naik, terus di sini dilakukan aparesis, pengambilan tadi. Pengambilan darahnya, terus disimpan, habis disimpan kita ablasi di sini.
Di sini H+2, H+4 kita ablasi, ya ablasi, lalu habis itu H+7, H+4 ini kita reinfusi kemudian. Reinfusi lalu tidak sempat ya, masih belum sempat bangun, kita reinfusi yang kedua. Akhirnya pasien menjadikan baik. Ya, slide. Tapi kalau kita lihat dengan neutropilnya hampir sama polanya dengan leukositnya, slide. Tapi kalau HB tidak terlalu turun. Ya, slide. Tapi kalau trombosit ya, polanya seperti ini dan ini pada saat ablasi. Ya, jadi sempat sampai 5.000, 2.000 gitu ya, slide. Ini mungkin data-datanya. Ini pada saat mobilisasi ini ya, trombositnya cuman ya turun tapi enggak begitu banyak ya, slide. Tapi pada saat ablasi ya leukositnya bisa sampai 30 aja. Ya, ini sampai 7.000. Ya, ini salah satu pasien. Dan ini berisiko ya, slide. Kalau kita lihat zamannya BPJS ini kita juga pakai ya sarana ini. Ya, ternyata harus ditulis seperti ini. Baru BPJS itu memberikan istilahnya itu tambahan sekitar 104 juta sampai 107 juta. Padahal semua proses itu dia dirawat sampai 2 bulan itu di ruangan VIP tunggal sendiri karena dia harus ruangnya steril sendiri. Ya, di ruangan istilahnya itu kalau di sana pavilionnya. Ya, itu hampir sekitar 450 juta habisnya. Dan alhamdulillah mereka dengan rela sendiri menambahkan sekitar 250-300 juta. Ya, tapi dia senang sekali kalau ditulis dibantu seperti ini ya, slide. Ya, ini tim kita dari ada di Jakarta yang menengok ya, ini Dr. Ugro. Ini tim-tim dari Darmais ya yang pada saat itu melihat kita ya bagaimana kita melakukan ini untuk kita studi banding ya, slide. Ya, ini pasien-pasien yang pertama kali ini multiple myeloma perawat dari NTT ya. Ini yang saya tadi sekitar 19 bulan ini masih hidup bagus. Ya, yang ketiga saya tidak mengumpulkan terlalu banyak ya. Ini perawat juga dari Kalimantan. Ini juga seorang agama ya dari punya pesantren. Jadi ini masih hidup semua. Ini yang leukemia akut yang saya bilang 7 bulan relapse akhirnya meninggal. Ini yang terakhir beliaunya waktu relapse. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin bisa menambahkan wawasan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.